lihatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Yang jadi permasalahan buat orang Islam, kalau kematian mendatangi dia, kan putus semua hubungan, betul? Kecuali bekas hidupnya. Yang pertama, sedekahnya waktu hidup. Yang kedua, ilmunya yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nggak ada istilah dunia yang kita kejar akan kita bawa mati, tidak. Mobil mewah yang kau banggakan, motor hebat yang membuat engkau membusungkan dada, rumah yang tinggi, tanah yang luas. Demi Allah, jadikan takziah sebagai pelajaran buat kita. Kafa bil mautin nasiha, jadikan maut sebagai nasihat. Kami benar-benar kehilangan. Dia termasuk salah satu dari murid kami. Dan guru-guru beliau hari ini semuanya hadir. Beliau orang baik. Beliau semangat untuk belajar ilmu agama. Kami, para gurunya bersaksi. Beliau sangat cinta terhadap ilmu Allah. Dan hari ini kita saksikan semua sahabatnya, keluarganya, semuanya menyolatkannya. Dan depan menghitung lebih dari 100 orang menyolatkan beliau. Hadis yang sahih dikatakan, setelah seorang meninggal dari kalangan muslimin, disolati oleh 100 orang lebih, semuanya berdoa kepada Allah agar mesti ampuni oleh Allah, masukkan ke dalam surganya. Selama mereka bertauhid kepada Allah, doa sahabatnya, doa orang-orang yang bertauhid, menunggalkan Allah dalam ibadah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat untuk kita semuanya. Dari kematian itu adalah nasihat yang sangat berharga. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkannya? Bekal apa yang kita sudah siapkan untuk menghadapi yang semisal ini? Nabi SAW juga pernah meninggalkan orang-orang terkasih beliau, dari istri beliau, anak-anak beliau. Dia pun juga menangis. Wajar, makhluk biasa, manusia. Sedih akan ditinggalkan oleh sahabatnya, sedih ditinggalkan oleh orang yang terkasihnya. Bahkan Nabi SAW memberikan batasan, silakan kalian bertakziah, silakan kalian menghibur orang yang ditinggalkan selama 3 hari. Hibur, jangan merepotkan mereka, jangan menyusahkan orang yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, dan kita yang hadir saat ini, mari kita siapkan bekal sebaik-baiknya. Ana rasa, ana bersaksi, beliau sudah menyiapkan bekal baik-baik. Ini kenapa demikian? Dalam hadis yang sahih, orang soleh itu tanda-tanda husnul khatimah akan disolatkan lebih dari 100 orang. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau, kita patut cemburu, sangat patut bercemburu, dan tidak juga bisa menjamin apakah sama kita dengan beliau ini disolatkan oleh banyak orang. Maka nasihat kami, kita yang hadir saat ini, mari kita belajar agama. Yakinlah dengan janji Allah, orang-orang yang belajar agama Allah, termasuk menolong agama Allah, Allah akan tolong. Salah satu di antara pertolongan Allah, Allah akan mudahkan dia meninggal, sehingga beliau meninggal dalam keadaan yang baik, diantarkan oleh banyak manusia, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman semuanya. Allahumma firlah, Allahumma firlah. Masukkanlah Mas Dimas dalam surganya ya Allah. Amin. Masukkanlah Mas Dimas ke dalam surganya ya Allah. Amin. Jadikan kami yang tinggal ini sebagai contoh untuk beliau.
agar bisa semangat lagi untuk belajar dan memperbanyak untuk mempelajari agama, memperbanyak amal soleh, karena beliau dengan amal soleh itulah yang bisa menyelamatkan beliau dari fitnah kubur. Ini pertanyaan malaikat, siapa Rabb? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Apa agama nabimu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? 3 pertanyaan ini remeh, tapi tidak semua orang mampu untuk menjawabnya. Yang mampu menjawab seperti ini adalah atas keimanan yang beliau mesti bawa. Keimanan ini tidak bisa diraih kecuali harus duduk bersimpuh di majelis ilmu, penuh dengan amal soleh yang beliau lakukan, sehingga Allah mudahkan beliau untuk menjawab pertanyaan itu. Sehingga jika setiap pagi dan petangnya Allah tampakkan kenikmatan surga untuk beliau sampai hari kiamat nanti. Bahkan ketika ruh sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh orang yang baik itu sudah diperlihatkan oleh Allah nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.